Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga belajar, ya kembali lagi di channel Mister Alfi Banda berkarya untuk berdampak. Eh, Video ini kelanjutan dari video saya sebelumnya yang baru diupload tentang tampilan baru dari rubrik observasi. Nah, pada video sebelumnya kita sempat membahas bagaimana tampilan baru rubrik observasi yang diberi rating, catatan, serta rekomendasi oleh kepala sekolah atau diberi nilai observasi. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana guru melakukan persiapan atau pengisian dokumen tindak lanjut pada tampilan rubrik yang terbaru ini. Oke, baik yang baru mampir di channel ini, support dan dukung saya, subscribe, aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru dari channel Mister Alfi Banda. Langsung aja kita ke TKP Ibu Bapak sekalian, khusus ini untuk guru ya, masuk dengan akun guru ke platform Merdeka Mengajar seperti ini, kemudian login ke PMM ya dengan akun belajarnya. Setelah itu pergi seperti biasa, kita pergi ke fitur pengelolaan kinerja ya. Nah, oke, kita ke beranda fitur pengelolaan kinerja. Next, selanjutnya ya Bapak Ibu sekalian, kita langsung aja ke menu guru ya, pilih sebagai pegawai. Nah, ini adalah progres pelaksanaan kinerja kita. Kalau tampilannya sudah 50% seperti ini artinya kita sudah sampai pada pelaksanaan observasi ya. Maksudnya kita sudah buat persiapan, kita sudah lakukan observasi, dan kita juga sudah dinilai oleh kepala sekolah, diberi rating, diberi catatan, diberi rekomendasi dari observasi yang dilakukan. Next, kita langsung aja klik cek langkah observasi ya. Oke. Nah, seperti ini progresnya ya Bapak Ibu. Saya jelaskan lagi, ini si guru mengambil indikator ekspektasi pada peserta didik ya. Ya, terus dia sudah isi dokumen persiapan, sudah melakukan observasi. Nah, sekarang di sini masih terkunci. Dia akan berpindah ke tahap ketiga, yaitu isi dokumen tindak lanjut. Oke, langsung aja kita klik isi dokumen tindak lanjut. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini rubrik atau rating terbaru tampilan ya. Seperti ini yang maksud saya terbaru. Jadi Bapak Ibu yang baru membuka PMM-nya di fitur pengelolaan kinerja dan tampilan seperti ini, jangan Bapak Ibu bingung ya. Sebelumnya memang sempat kita sampaikan juga bahwa 3 target perilaku ini akan muncul di sini. Nah, sekarang tidak lagi Bapak Ibu, yang muncul hanya satu. Kenapa yang muncul hanya satu? Ya karena pada saat membuat persiapan observasi, si guru ini hanya memilih satu target. Nah, kita lihat di rubrik observasi kan ada 3 nih, ini rubrik target 1, target 2, dan target 3. Nah, pada saat Bapak Ibu membuat persiapan observasi, nah di situ kan kita memilih nih dari 3 target perilaku, kita centang yang mana, minimal mencentang 1, maksimal mencentang 2. Dan ternyata si guru ini mencentangnya hanya 1, jadi nilai target perilaku yang muncul ya hanya 1 aja ya. Jadi sekarang tidak lagi 3-3-nya muncul, cukup 1 aja. Nah, kita lihat ya, ini rating dari atasan bahwa si guru ini sudah lakukan secara efektif. Nah, sekarang guru tersebut perlu menelaah kembali catatan dari atasannya ya. Dan ini tidak sekedar membacanya saja di PMM, tapi perlu dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Ditanyakan kepada kepala sekolah, Pak, tadi saya diberi nilai rating oleh Bapak, saya itu warnanya hijau Pak. Ya, misalnya dia dilakukan secara efektif. Terus ada catatan Bapak juga bla 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 begini. Nah, mohon konfirmasi Pak di bagian mana yang perlu saya tingkatkan lagi pada pembelajaran berikutnya. Ini yang disebut dengan membangun dialog. Ya.
Bukan berarti datanya sudah ada di PMM lalu kita tidak membangun komunikasi. Nah, ini nanti kita bisa salah jalan ya. Kemudian kita lihat lagi dari rekomendasi yang diberikan oleh atasan. Tingkatkan pembelajaran yang lebih menantang lagi agar murid dapat mandiri menyelesaikan tantangan tersebut dengan cara memfasilitasi pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Silahkan lakukan tindak lanjut peningkatan pembelajaran melalui pilihan belajar. Nah, ini catatan ini kita telaah, kita bangun lagi komunikasi. Kalau kita tidak paham rekomendasinya ini isinya apa, maksud dari kepala sekolah, silahkan ditanyakan kepala sekolah. Terus bagian catatan juga demikian ya. Nah, ini kalau kita mendapat rating atasan hijau, bagaimana kalau rating atasan saya yang berikan kepada saya itu kuning? Nah, ini juga perlu. Dan ini sangat penting untuk membangun komunikasi. Pak, kuning itu kan saya sudah lakukan tapi belum efektif, belum mencapai tujuan. Nah, di bagian mana Pak yang belum saya lakukan, atau di bagian mana Bu yang belum saya lakukan, apa yang harus saya lakukan, dan bagaimana secara konteksnya. Nah, ini harus dibangun Ibu Bapak sekalian. Komunikasi ini perlu dibangun dengan dengan kepala sekolah. Next, setelah memahami rating yang diberikan oleh atasan kita, selanjutnya sekarang kita klik lanjut ya. Untuk pengisiannya sama seperti yang biasanya ya, atau Bapak Ibu bisa lihat di konten saya ya sebelumnya tentang cara pengisian dokumen tindak lanjut. Nah, untuk melengkapi konten ini saya mencoba untuk praktik pengisiannya ya, biar satu paket dengan judul video ini. Nah, kita langsung ke tahapan dokumen tindak lanjut. Nah, di sini Ibu Bapak perlu membaca lagi. Ibu Bapak perlu membaca apa yang perlu dibaca, langkah-langkah tindak lanjut observasi. Ini langkah-langkahnya. Silakan ditelaah langkah-langkahnya. Oke. Setelah itu, Ibu Bapak akan melakukan refleksi. Sebelum memilih pilihan belajar, Bapak Ibu akan melakukan refleksi. Jadi, di dokumen tindak lanjut ini adalah upaya untuk kita belajar, mencari tahu hal-hal yang perlu ditingkatkan pada pembelajaran berikutnya berdasarkan rating dari atasan kita. Tapi sebelumnya kita diskusi refleksi dulu di sini. Setelah isi refleksi, selanjutnya kita pergi ke pilihan belajar. Pilihan belajar ini ada dua. Satu ini wajib, yang kedua opsional pilihan. Itu lewat PMM. Nah, Bapak Ibu sebelum mengisi dua pilihan belajar, Bapak Ibu lakukan dulu refleksi dari catatan kepala sekolah tadi. Nah, kalau bingung cara pengisian refleksi, silakan Bapak Ibu baca panduan ini. Panduan pengisian refleksi. Yang kita isi bisa tantangan berupa kesulitan yang Anda hadapi, aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan, terus perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Nah, terus setelah itu Bapak Ibu jelaskan ya, perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan atau faktor yang menyebabkan tantangan tersebut atau dampak dari tantangan tersebut. Ya, saya praktikan ya. Ini refleksi seorang guru ya, dalam untuk merefleksikan hasil pembelajarannya dari catatan yang diberikan oleh kepala sekolah. Ya, kita lihat lagi ya. Nah, kita lihat lagi, Bapak Ibu bisa lihat cek hasil observasi di sini. Nah, kita refleksi dari sini. Nah, di sini ada catatan, guru berdiskusi dengan peserta didik tentang tujuan belajar. Guru memberi tantangan berupa pertanyaan pemantik yang menunjukkan keyakinan berulang kali bahwa peserta didiknya mampu mengatasi tantangan dalam belajar. Kita lihat di rekomendasi. Tingkatkan pembelajaran lebih menantang lagi agar murid dapat mandiri menyelesaikan tantangan tersebut ya, dengan cara memfasilitasi pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Nah, ini rekomendasi kepala sekolah Bapak Ibu. Berarti ini menjadi perhatian kita ya. Silakan direfleksikan apakah ini sudah dilaksanakan dengan maksimal walaupun nilai saya hijau. Ya. Nah, hijau bukan berarti sudah sangat baik lalu berhenti di situ Bapak Ibu, tapi terus dimatangkan, terus ditingkatkan, bahwa kita jangan puas dengan hasil hari ini karena anak itu terus berkembang. Nah, oke, di sini kepala sekolah mengarahkan kita untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menantang lagi dengan melihat kebutuhan belajar peserta didik. Nah, contoh nih, refleksi yang saya angkat itu saya ambil dari
kondisi ini ya, kesulitan yang Anda hadapi ya. Oke. Nah, misalnya saya isikan di sini seperti ini. Nah, misalnya seperti ini Ibu Bapak ya, kesulitan yang saya hadapi dalam praktik kinerja ini adalah murid memiliki keragaman gaya belajar dan minat, membuat saya sedikit tertantang dalam melayani kebutuhannya. Nah, ini salah satu contoh pengisian refleksi ya yang saya praktikkan ini. Oke. Nah, kemudian hal ini karena belum adanya kerjasama antara guru yang mengajar di kelas tersebut untuk perlu satu pemahaman tentang bagaimana cara memberikan tantangan yang bermakna disertai motivasi untuk mencapai tujuan di tengah keragaman. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, saya ambil dari kesulitan yang saya hadapi. Ini kesulitannya. Nah, terus pada jelaskan aspeknya saya memilih faktor yang menyebabkan tantangan tersebut. Nah, faktornya di paragraf kedua, hal ini karena bla 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 bla. Nah, oke. Next. Ya, silakan nanti diisi sesuai keadaan Ibu Bapak masing-masing. Setelah itu kita langsung ke pilihan belajar. Di pilihan belajar ini apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Anda? Ya, Bapak Ibu fokus dulu ya. Tujuannya misalnya memahami bagaimana cara memberikan tantangan ya, memberikan tantangan yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Tentunya pengisian ini tiap guru berbeda ya, karena indikator yang dipilih juga berbeda-beda. Terus apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Nah, ini tujuannya. Untuk mencapai tujuan ini apa yang akan kita lakukan? Nah, misalnya Bapak Ibu di sini karena ini pilihan belajar di luar PMM, misalnya belajar dari narasumber berbagi praktik baik di komunitas dalam sekolah ya, atau mengikuti webinar berbagi praktik baik terkait dengan indikator ekspektasi kepada peserta didik. Ini karena pilihannya ini ya, indikatornya. Nah, contohnya ini, si guru ini untuk mencapai tujuan ini ya, dia memilih untuk belajar dari narasumber atau orang-orang yang telah sukses ya menerapkan pembelajarannya dalam hal indikator ekspektasi kepada peserta didik, atau mengikuti webinar-webinar komunitas belajar yang misalnya melintas di grup-grup WhatsApp ya, di media sosial yang bisa terhubung dengannya. Nah, atau bisa juga lewat platform Merdeka Mengajar langsung melihat topik-topik yang terkait. Nah, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut ini? Nah, misalnya ini karena saya praktikan pelaksanaan observasi si guru ini dilakukan di minggu kedua bulan Maret. Nah, ini langsung dari bulan Maret sampai April ya. Oke. Atau awal April ya. Nah, apa dukungan? Oke, Bapak Ibu butuh dukungan enggak untuk pelaksanaan kegiatan ini? Oke, silakan pilih di sini. Kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa pilih lainnya dan tuliskan di sini. Kalau tidak ada pilihannya. Tapi kalau ada misalnya sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik di sini, misalnya Bapak Ibu butuh fasilitas, Bapak Ibu butuh ruang, Bapak Ibu butuh forum, ya bisa pilihkan di sini. Oke, next. Setelah itu Bapak Ibu sudah bisa kumpulkan. Nah, apakah saya harus mengisi lagi untuk opsional pilihan belajar kedua di PMM? Silahkan. Kalau Bapak Ibu merasa butuh harus mencari informasi juga di PMM untuk belajar lebih banyak, ya silahkan. Ya, ini tidak wajib ya. Nah, oke, tapi kalau pribadi saya saran karena di sini sudah cukup lengkap di dalam. Bapak Ibu bisa melihat ide praktik, ya Bapak Ibu bisa belajar langsung dari topik pelatihan mandiri pada modul-modul tertentu. Bapak Ibu bisa melihat praktik-praktik baik, aksi-aksi nyata guru-guru se-Indonesia luar biasa yang ada di dalam. Tapi kalau Bapak Ibu merasa ini belum sudah cukup ya, ini sudah cukup untuk mencapai tujuan, ya cukup aja langsung kumpulkan. Tapi kalau Bapak Ibu merasa perlu untuk belajar juga di PMM, silahkan Bapak Ibu centang dari 3 ini minimal 1 ya harus dicentang ya. Misalnya Bapak Ibu
tertarik, rasa aman dan nyaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Atau Bapak Ibu ini ya, karena ini sesuai dengan tujuan. Indikator interaksi aktif dan empati terhadap peserta didik. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini. Bapak Ibu bisa memilih modul pelatihan ya. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan secara otomatis ke modul pelatihan tentang terkait tentang modul ini ya. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin belajar tentang layanan dasar. Oke. Ya, kapan Anda akan mempelajari ini? Misalnya Bapak Ibu terapkan April ya. Ya, April sampai, atau bisa dari Maret sampai April. Ya, silakan disesuaikan dengan waktu masing-masing, atau Bapak Ibu langsung aja ya. Misalnya April aja ya. Terus apa dukungan yang Anda butuhkan? Ini sama aja dengan yang ini Bapak Ibu ya. Oke, silakan dilihat. Oke, saya butuh sumber daya. Next ya, ini udah selesai. Silakan langsung kita kumpulkan Ibu Bapak sekalian. Ya, ketika Bapak Ibu sudah kumpulkan, ini akan terekam juga di akun kepala sekolah. Saya sarankan dalam pengisian ini, sebelum Bapak Ibu kumpulkan, Bapak Ibu konfirmasikan dulu dengan kepala sekolah, sehingga itu akan menjadi nyaman. Itu mudah, karena agak sulit kalau Ibu Bapak sudah kumpulkan dan tidak bisa diedit lagi ketika ini berbeda dengan ekspektasi dari kepala sekolah. Nah, silakan dikonfirmasi dulu dengan kepala sekolah. Bapak Ibu bisa simpan draft dulu. Jika sudah selesai, semua sudah selesai didiskusikan dengan kepala sekolah, ya langsung aja dikumpulkan, lalu klik kumpulkan. Ya, oke. Sekilas ya bagaimana Bapak Ibu guru melakukan refleksi hasil observasi dan melakukan pengisian dokumen tindak lanjut. Semoga terbantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.